Bab ke-57. Sepanjang perjalanan, Erik menyetir sambil sesekali melirik, memperhatikan Zizi yang Bab ke-57. Sepanjang perjalanan, Erik menyetir sambil sesekali melirik, memperhatikan Zizi yang tersenyum-senyum dengan haknya. Balas pesan sama siapa sih, kok kayaknya seneng banget? Tanya Erik yang tidak bisa menahan rasa penasarannya. Oh ini tuh, Mbak Anita. Dia lagi ngabarin kalau rumah Bulek lagi ada rame-rame. Yang katamu, Vika, sepupumu itu, didatangin sama istri sah pacarnya. Iya lucu banget loh, Mas. Aku jadi pengen cepet-cepet ke sana. Mau lihat sendiri gimana muka Bulek. Zizi terkekeh-kekeh. Ya Allah, kalian ini ada-ada aja deh, kata Erik sambil menggelengkan kepalanya. Lalu kembali fokus menyetir. Habisnya, Bulik Muna, itu Dayang. Erik mengacak rambut Zizi. Itu namanya. Bahagia di atas penderitaan orang. Iya Mas. Tapi sekarang boleh ya? Udah tanggung nih, senangnya. Lenyek Zizi dengan memasang wajah imutnya. Erik hanya menjawab dengan senyuman. Zizi tersenyum-senyum senang, karena suaminya tidak lagi berkomentar lebih. Zizi kembali asik dengan gawainya. Sementara itu di rumah Bulek Muna, wanita parubaya itu duduk lemas di atas sofa ruang tamu. Sekarang tempat itu tidak lagi ramai seperti tadi. Para tetangga, Pak RT, dan juga Joko, serta istrinya, Sri sudah pada pulang. Hanya tinggal keluarga inti, Pak Klik, Bulik Muna, dan Vika. Pak Agung sudah pergi karena mengantar Pak RT pulang ke rumahnya. Aduh Vik, pusing kepala ibu. Kok bisa kayak gini sih? Kamu ini bikin malu ibu aja. Omel Bulik Muna sambil memijat-mijat pelipisnya. Pak Klik yang ada di sampingnya memberi minum agar lebih tenang. Bulek Muna pun meminum seteguk, lalu kembali memijat kepalanya yang terasa sangat pusing. Kamu kenal sama Joko di mana sih, Fik? Bisa-bisanya kamu dapat lelaki kayak gitu? Cecar Bukik Muna beremosi. Iya benar, dia itu emang ganteng, putih, badannya juga terlihat bagus. Tapi, lihat laki itu tadi. Lihat nggak kamu dia berapa kali mukul istrinya? Astagfirullah, gak bisa kebayang ibu kalau kamu yang dipukul kayak gitu. Sambungnya sambil mengelus dada. Ya itu kan karena istrinya itu ngelunjak, Bu. Vika masih mencoba melihat sisi baiknya si Joko. Walau sudah dijelas di depan mata, bagaimana sikap Joko tadi pada istrinya. Ditambah lagi berdasarkan dengan cerita-cerita para tetangga Joko. Jika mereka hanyalah mengontrak, secara segala aset yang dipunya sudah terjual untuk membayar slot judi. Ya Allah, Vika, kamu masih membela laki-laki itu. Pak Lik ikut bersuara. Setelah dibukakan buruknya dia, harusnya kamu bersyukur kamu tidak jadi menikah dengan dia. Coba kalau jadi, bagaimana nasibmu nanti? Apa akan sama dengan istri pertamanya itu? Kamu mau dimadu dengan wanita lain? Ya, kalau duitnya ada sih. Enggak apa-apa, Pak. Ujar Vika menunduk. Astagfirullah, Vika. Pak Lek mengusap wajahnya kasar, bagaimana bisa anaknya berpikir seperti itu. Ia lalu berganti pada istrinya. Muna. Gimana sih? Kamu mendidik Vika? Udah jadi matre kayak kamu juga. Bulik Muna yang pusing karena gagal dapat mantu direktur itu langsung mendongak tak terima. Kok malah jadi nyalahin Muna sih, Mas? Kan kamu yang selalu sama Vika. Kamu yang mendidik dia. Aku tuh jadi matre juga gara-gara Mas. Mas yang gak bisa memenuhi kebutuhan keluarga ini. Bukan tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga ini, Muna. Tapi, gaya hidupmu yang terlalu edan. Tunjuk Pak Lik pada istrinya. Ia berdiri karena tak ingin lagi bertengkar dengan Bulik Muna.
Ia berganti menatap anak gadisnya tajam. Dengar ya Vika, Bapak tidak akan pernah merestui kamu menikah dengan Joko. Bapak tidak akan mau menjadi wali nikahmu jika kamu sampai ngotot menikah dengan laki-laki itu. Ingat, Vika. Vika tersentak kaget dengan ucapan bapaknya sampai mendongak karena ia masih duduk dan Paklik berdiri. Tapi Pak. Paklik sudah tak mau mendengar lagi alasan Vika. Ia terus berjalan pergi, masuk lebih ke dalam meninggalkan anak dan istrinya yang terbengong kaget di ruang tamu. Vika, kamu ini juga ngapain sih masih mau sama si Joko itu? Omel Bulek Muna memukul lengan Vika. Tapi Vika tak bisa membela diri lagi. Tak mungkin ia katakan jika ia sudah hamil anak si Joko. Sekarang ia bingung harus bagaimana. Perutnya pasti lama-lama akan membuncit juga. Tidak mungkin juga dia lahiran tanpa seorang suami. Malam itu, Vika termenung seorang diri di kamarnya, dia bingung harus bagaimana sekarang. Ia coba hubungi Joko tapi nomornya tidak aktif. Sialan si Joko malah nggak aktif lagi nomornya. Vika mengumpat kesal. Apa dia mau kabur dari tanggung jawab? Ah, sial. Gimana ini? Vika terus menggerutu dalam kebingungannya. Ia berjalan mondar-mandir di kamar. Gimana sekarang? Mana aku tidak tahu di mana rumahnya. Ya ampun. Kenapa nasibku bisa sial begini? Vika mengacak rambutnya. Dadanya naik turun. Napasnya pun menderu. Ia terlalu marah. Tapi tidak tahu harus menyalahkan siapa. Yang jelas, dia tidak akan pernah salah. Ini semua salah si Joko. Dia sudah menipuku. Bagaimana ini? Kenapa harus ada kecebongnya yang lolos segala sih? Kalau begini terus, aku nggak ada pilihan lain. Anak ini tidak boleh ada di dunia ini. Katanya sambil menyentuh perutnya yang masih rata. Dengan pikiran yang sudah sangat buntu, ia jadi berpikir untuk menggugurkan aja kandungannya. Vika lalu mencari di akun pencarian haknya. Bagaimana menggugurkan kandungan? Ia juga mencari tempat yang mau membantunya melakukan hal jahat dan keji itu. Mana Mbak? Kok rumah bulik udah sepi? Tanya Zizi yang udah kepo celingukan ke arah rumah bulik Muna yang pintunya udah menutup. Kamu dari mana aja? Lama banget. Gerutu Anita. Ya kan kami dari jauh. Mbak, mana tadi juga sempat macet juga. Ya udah, sini ke kamar Mbak. Kita cerita aja di sana. Ajak Anita yang disambut dengan senyuman oleh Zizi. Kakak beradik itu lalu berjalan masuk ke dalam kamar Anita, meninggalkan Rick yang terbengong saja di ruang tamu. Namun dalam hati Rick merasa senang karena melihat istrinya sudah berdamai dengan sang kakak. Ada apa sih, Mas? Kayak heboh banget mereka berdua. Tanya Rick pada Mas Aryo yang baru keluar dari arah dapur. Nggak tahulah mereka. Urusan mereka itu. Yang jelas Mas merasa senang karena akhirnya mereka bisa berdamai dan akrab lagi seperti dulu. Kata Mas Aryo menyampaikan isi hatinya. Iya, ya, Mas, aku juga. Aku Rick tersenyum. Udah malam tidur ajalah dulu. Aku rasa Zizi sama Anita bakalan lama tuh ngobrolnya kalau udah masuk kamar. Saran Mas Aryo. Erik dan Mas Arya terkekeh bersama. Ya udah aku masuk dulu ya Mas. Pamit Erik yang lalu diangguki oleh Mas Aryo. Malam itu Zizi dan Anita banyak bertukar kata di kamar Anita. Bahkan sampai tengah malam dan mereka tidur bersama di sana. Erik yang menunggu sendiri di kamar sampai terlupakan. Lelaki itu coba menghubungi Zizi dengan mengirim pesan. Namun jangankan dibaca saja tidak. Erik yakin bukan karena Zizi mengabaikan. Tapi karena gadis itu sudah lelah dalam mimpinya yang indah. Besok paginya Zizi pergi ke kampus seperti biasa. Erik bekerja ke kantor setelah mengantarkan Zizi ke kampus. Sedangkan Anita dan Mas Aryo berangkat bersama ke tempat mereka bekerja. Mas Aryo, bisa kita berbicara? Kata Panji saat mereka tak sengaja berpapasan di lorong kantor. Bisa Panji?
Aku juga ada yang ingin dibicarakan denganmu. Tapi tidak sekarang, ini jam kerja. Bagaimana kalau nanti makan siang? Tawar Panji. Baiklah, nanti kita makan bareng. Setelah membuat janji dengan Mas Aryo, Panji kembali ke mejanya. Aku harus bisa mengambil hati Mas Aryo. Agar nanti dia membuka jalan untuk aku dan Anita bersatu. Gumam Panji bertekad. Laki-laki itu, aku nggak yakin kalau Koko-Koko itu pacar Anita. Dia memang cantik. Tapi, apa mau Koko-Koko itu sama Anita? Entah kenapa, saat mendengar Mas Aryo menawarkan untuk mengenalkan dirinya dengan Anita, pandangan Panji pada Anita jadi remeh. Menganggap Anita memang tidak laku.